Ya, pemirsa, kita tahu bahwa kinerja wasit ini tentunya akan sangat menentukan bagaimana kemudian langkah dari timnas kita, skuad kita pada saat bertanding nanti. Apalagi kalau kita bisa kilas balik ataupun flashback bagaimana keputusan wasit ini juga sangat berpengaruh bahkan terhadap mentalitas timnas skuad kita. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya terlebih dahulu untuk Anda. Nah, ini dia pemirsa yang merupakan wasit Majid Al-Shamrani yang merupakan wasit utama pemirsa. Ini Majid yang akan ditunjuk sebagai wasit asal Arab Saudi yang sebelumnya juga memimpin laga Garuda versus Australia yang juga berakhir dengan kemenangan Indonesia. Bung Feve ini juga sudah bersama kita. Ini sedikit profil langsung ya dari wasit Indonesia U23 versus Irak nanti. Usia 34 tahun, sejumlah catatan ini seperti memimpin final sepak bola SEA Games 2019, kemudian juga kita ketahui ini nanti akan langsung bertugas ya pada saat laga Indonesia versus Irak nanti. 3 kali juga pimpin laga di Liga Champion Asia. Nah, boleh sedikit komentarnya, Bung, ini nanti yang akan bertugas ya pada saat laga nanti. Ya, saya pikir kalau kita lihat dari catatannya, saya pikir ini sangat profesional sekali ya sebagai seorang wasit. Dan walaupun memang kita melihat ketika pada saat melawan Australia kita sempat mendapatkan penalti ya, ketika memang Komang ketika itu dianggap melakukan pelanggaran handsball, ya ini dia. Kita lihat ditunjuk penalti dan akhirnya beruntung kita lihat ini Hernando bisa melakukan blocking dengan baik ya. Artinya siapapun yang memimpin tentunya para pemain Indonesia harus memang siap dari segi mental. Karena memang kadang-kala memang keputusan wasit itu mungkin menurut kita, pandangan dari tim kita sendiri itu akan sangat merugikan. Tapi pasti juga setiap tim yang berhadapan dengan Indonesia akan merasakan hal yang sama pastinya ya. Ketika wasit mungkin dianggap tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Contohnya lah seperti kalau kita membahas masalah gol dari Korea Selatan sendiri yang dianulir. Karena ada offside yang persis itu juga seperti pasti tentunya sangat mempengaruhi mental sekali. Betul, dan tapi kita lihat bagaimana akhirnya para pemain dari Korsel pun bisa melupakan kejadian itu dan mereka bisa bermain lepas lagi. Oke, mungkin dari pengalaman Bung sendiri, apakah mungkin juga pada saat flashback dulu ya, pernah ada keputusan-keputusan yang saat itu muncul, kita kan sebagai pemain tentunya tidak bisa melihat situasi langsung ya, karena itu kan ada wasit VAR juga yang melihat bagaimana kemudian ada pelanggaran atau tidak, tapi mentalitas itu kan sangat berpengaruh. Betul. Waktu itu seperti apa pengalamannya? Ya, sekarang kita berbicara ini pertandingan ini memang pertandingan internasional di mana memang sekarang sudah ada namanya regulasi, itu adalah VAR yang memang itu dibutuhkan untuk membantu kinerja wasit di lapangan. Jadi memang saya pikir memang sekarang ini kita harus bisa bagaimana lebih bersikap profesional dalam lapangan sehingga tidak merugikan buat diri kita sendiri dan juga bagi tim. Nah, kalau berbicara mental tentunya ketika memang ada kendala-kendala yang kita rasakan ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, pasti akan menjatuhkan mental kita. Ujung-ujungnya mungkin game plan tidak bisa berjalan dengan baik, instruksi pelatih tidak bisa dijalankan, semua kondisi dalam pikiran ini adalah emosi, itu mungkin menjadi permasalahan dalam diri kita dan ini akan mempengaruhi tim. Nah, makanya harapannya pasti akan ada evaluasi sehingga kejadian kemarin melawan Uzbekistan ini bisa diperbaiki sehingga akhirnya pada saat lawan Irak ini kita memang mengerti bahwa tujuan kita untuk Olimpiade harus lebih baik lagi mental. Oke, bicara mengenai pertandingan pada saat melawan Uzbekistan, ini kan wasit VAR Thailand ini yang cukup viral juga ya, Bung ya. Kita akan hadirkan langsung mungkin para pemirsa ataupun netizen ini juga tahu karena sudah mungkin ada yang bersilaturahmi juga ke sosial medianya juga ya dari kemarin ya. Kita hadirkan pemirsa, ini dia profil dari Sivakorn Puudom, ini merupakan asisten wasit VAR versus RI atau versus Irak. Ini dari Thailand, usia 36 tahun. Sejumlah pengalamannya pemirsa, wasit kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sejak 2015, wasit Liga Champions Asia sejak 2019, kemudian 169 kali pimpin laga di Liga Thailand maksud kita. Bung, langsung boleh dikomentari, ini kan yang sangat viral ya. Iya. Dan ini luar biasa ya kalau kita bagaimana pengalamannya ya, experience sangat luar biasa. Saya pikir secara pengalaman tidak usah diragukan lagi ya. Tapi memang ya kadang-kala itu yang saya katakan tadi, ketika memang kita merasa kita dapat kerugian atas kebolehan wasit dan ini akhirnya semua itu
menjadi kekesalan yang memang kita lampiaskan, termasuk ini kepada juga wasit VAR ini. Kalau setahu saya di dalam ruangan VAR itu bukan hanya ada satu wasit ya, tentunya itu ada beberapa wasit ada juga. Beberapa ya? Iya betul, yang mungkin yang memberikan pandangan kepada wasit di lapangan, dan kembali yang memutuskan adalah wasit lapangan, seperti itu. Nah kalau memang menurut saya, siapapun dia, wasit yang ada di VAR atau yang ada di dalam lapangan, pemain harus fokus dengan pertandingan. Jadi semua kendala yang lapangan itu biar wasit yang menentukan. Tapi ya memang wajar yang namanya kesalahan, apalagi kan anak-anak muda semua ya, anak U23 mungkin dari segi mental masih sedikit labil sehingga akhirnya mempengaruhi cara permainan mereka. Oke, ini sedikit kontroversi juga Bung dari wasit Sivakorn Pu Udomede ketika jadi wasit VAR laga Indonesia, khususnya pada pertandingan Qatar U23 versus Indonesia U23. Salah satunya adalah hadiah penalti untuk Qatar karena Rizky Ridho dianggap menyikut lawan di kotak penalti. Kemudian juga adanya kartu merah untuk Sananta karena dianggap melakukan tackle keras. Kita akan hadirkan dulu video selengkapnya pemirsa. Nah ini dia nih, pada saat dilakukan itu ya. Oke, Bung Pepe ini gimana nih? Ya kalau secara pandangan kita sebagai penonton ya, kita melihatnya memang mungkin ini tidak terlalu berbahaya pelanggaran yang dilakukan. Memang kalau kita lihat ada gestur dari Rizky Ridho memang agak sedikit mendorong, sehingga akhirnya pada saat ada protes, yang saya sangat sayangkan adalah ketika pada saat protes dari Qatar ini aja nih, dan akhirnya wasit terpengaruh untuk melihat VAR, dan akhirnya inilah keputusan yang diberikan adalah penalti. Jadi sebenarnya pemain ini harus bersikap seperti apa sih untuk bisa menjaga emosi, mengontrol emosi pada saat di lapangan, karena kan ya pasti ini terbawa nih, ya. Lihat, kita lihat itu ada gerakan tangan dari Ridho, ya. Itu nampaknya emang agak ya sedikit ya. Nah, itu seperti mengenai wajah, dan akhirnya juga pemain ini terjatuh dan ada dorongan memang sedikit dari Ridho. Inilah mungkin yang akhirnya keputusan dari wasit VAR pun menyatakan bahwa memang Ridho bersalah. Tapi kadang sebagai pemain itu refleks atau memang kadang-kadang sengaja dilakukan karena kesal juga bercampur begitu? Betul. Ini situasional ya dalam lapangan ya. Kita tahu memang Ridho adalah pemain belakang. Dia harus menjaga area penalti itu supaya clear, tidak sampai pemain bisa mencetak gol di sana. Dan mungkin ketika Ridho hanya melihat bola dan tidak melihat pergerakan dari pemain, bisa ya hal ini terjadi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, yang namanya dalam permainan sepak bola ini, apapun yang terjadi secara cepat dan kita tidak mengerti itu apakah akan menjadi pelanggaran. Dan ini memang yang sangat disayangkan adalah di pertandingan ini ada VAR. Nah, jadi akhirnya wasit memutuskan itu adalah terpancing penalti. juga wasitnya ya. Oke, dari situ kita akan lihat juga tentunya pertandingan yang sangat mengecewakan bagi kita ya. Tentunya pada saat Indonesia melawan Uzbekistan, tendangan bebas Indonesia dibatalkan karena pemain Uzbekistan dianggap lakukan tackle bersih. Kemudian juga, nah ini dia, gol Ferrari yang dianulir nih Bung, karena Sananta di offside, dan juga kartu merah Rizky Ridho yang dianggap lakukan gerakan tambahan yang kasar. Ini kan ada juga yang kemudian beranggapan ya, kalau saat sudah dilakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu kan nanti akan sangat mempengaruhi mentalitas langsung dari pemain. Ini menjaganya bagaimana? Karena kan instruksi dari pelatih juga jadinya kita tidak fokus. Ini sambil kita hadirkan ya videonya ya Bung ya. Ya kalau kita lihat memang di sini ya ini bersih ya. Bersih memang kita lihat memang bola terkena kaki dari pemain Uzbekistan ya. Dan memang ini arah lari dari Witan kalau saya tidak salah ini memang sudah mengarah keluar dari area kotak penalti ya. Sehingga memang wasit ya pertama wasit meniup itu seakan-akan itu adalah penalti. Tapi ketika dia melihat VAR sendiri ternyata memang itu bukan merupakan penalti ya. Jadi bagaimanapun menurut saya ini keputusan wasit ya, enak tidak enak ya saya katakan ini memang benar seperti itu. Oke. Nah, kita akan langsung ya silakan dilanjutkan Bung. Tapi boleh mundur sedikit. Nah, oke. Ya ini ya sama juga ya seperti gol Ferrari ini. Ini kalau kita lihat gol ini hampir sama seperti kejadian dengan gol Korea sebenarnya. Ketika Korea mencetak gol pertama ke gawang kita, ada pemainnya juga yang tertinggal dengan jarak yang sangat sedikit ya. Kaki yang juga hampir sama kayak Ferrari dan akhirnya itu dianulir. Ini sama persis ya. Bahkan kejadian juga hampir serupa seperti ketika kita lawan Korea Selatan. Setelah kita tertinggal juga akhirnya pemain kita pun kartu merah. Begitupun juga dengan striker dari Korea yang memang mendapatkan kartu merah. Ini kan ada istilah bola boleh lewat tapi lawan itu jangan sampai lewat gitu ya. Itu apakah maksudnya jangan-jangan jadi terpancing emosinya untuk ya itu tadi. Mungkinkah seperti itu terjadi di lapangan juga, Bung? Ya kalau saya lihat sih mungkin ketika pada saat melawan Korea, ketika melawan Jordania dan juga Australia, ini karakter kita berbeda. Saya pikir di sini Indonesia ketika kita bermain lawan Uzbekistan, kita sangat sulit untuk bisa menguasai bola karena pressure yang begitu baik dari tim Uzbekistan, sehingga akhirnya kita bermain ini seperti ngejar-ngejar bola aja di lapangan, sehingga akhirnya membuat emosi kita tuh pasti akan naik. Semakin terpancing. Semakin terpancing. Dan kita lihat bagaimana setelah gol pun dianulir,
semua pemain akhirnya lepas kontrol dalam permainan. Kita lihat bagaimana Marcelino juga bermain untuk ngambil bola agak sedikit menurut saya keras dan kasar. Sama juga halnya mungkin seperti kita lihat bagaimana juga ada kejadian Witan juga mengambil bola juga agak sedikit keras gitu kan. Itu yang membuat akhirnya yang memang harus dijaga bagi setiap pemain untuk bisa meredam emosi. Oke, nah kita akan kemudian langsung memantau juga ya dari Qatar langsung, kita akan bergabung dan juga melihat bagaimana sih dukungan langsung dari supporter Indonesia yang berada di Qatar. Nah, ini sudah bergabung bersama kita Bung Vidi, apa kabar? Selamat sore Mbak Putri, selamat malam Mbak Putri. Oke, Bung, ini bagaimana sih kemudian nanti menjelang pertandingan masih berlangsung esok hari ya, tapi kan tentunya dukungan pasti terus diberikan tentunya dari supporter Indonesia. Bagaimana nih persiapannya dari supporter Indonesia di sana? Ya, persiapan seperti biasa, kita selalu mengkoordinasikan preparation semuanya. Ya, seperti mulai dari pertama yang paling pasti sebelum persiapan itu semua kan kita harus punya tiket ya. Of course dari semuanya ini kita sedang melakukan blocking tiket dan sekarang masih in progress. Blocking tiket itu tujuannya agar kita bisa bersama-sama untuk support timnas di dalam di blok yang sama. Kedua, seperti biasa kita juga mempersiapkan semua seperti alat-alat bendera, banners, dan juga drums untuk support timnas kita. Ya, dan selain itu juga banyak masyarakat lainnya juga mulai, karena ini pertandingan terakhir, jadi dari supporter sepertinya semuanya akan all out untuk mendukung timnas kita dengan tujuan akhir yaitu Paris 2024 selain juara 3 insyaallah. Amin, Bung. Jadi betul ya, berarti udah all out semua, tentunya segala persiapan dilakukan. Kurang lebih nanti akan ada berapa orang ini yang nanti akan ikut? Sebenarnya untuk match perebutan juara 3 ini saya rasa sedikit challenge karena sebelumnya Indonesia selalu mendominasi untuk penonton, selalu mendominasi, bahkan quarter final, semifinal mendominasi sekitar mungkin 90% ya dari total spectator sekitar 9 ribuan. Jadi karena ini lawannya Irak ini cukup banyak juga yang tinggal di sini dan juga berdekatan juga ya dengan Qatar, tidak terlalu jauh. Jadi saya rasa tetap kita akan mendominasi dari diaspora di sini akan mendominasi, tapi akan sedikit berkurang gitu karena supporter dari Irak juga saya rasa akan sedikit banyak juga dibandingkan yang tim-tim lainnya. Oke, kita harap ini masih terjaga terus staminanya tentunya. Bung, bagaimana kemudian nanti nih dari supporter Indonesia yang berada di sana, ini kan tentunya pertandingan yang akan sangat menguras emosi ya. Kalau Bung Pepe juga pasti nanti akan merasakan, apalagi kita yang nonton dan juga supporter yang berada di sana. Menjaga mentalitas tentunya apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Tapi bagaimana sih kemudian menjaga tetap kondusif begitu dari supporter ini? Kalau kita selalu, maksudnya alhamdulillah sih so far kita selalu kontrol ya, maksudnya dari segi manner kita selalu kontrol. Adapun kita selalu mengingatkan each other gitu. Kalau jika ada yang melenceng sedikit dengan kata-kata tidak baik, kita reminder. Bahkan kita selalu reminder di dalam grup WhatsApp sendiri, karena kita punya supporter base Garuda Qatar. Kita selalu reminder untuk tetap santun dan bersahaja untuk mendukung timnas kita. Baik, kita harapkan pertandingan ini berjalan dengan lancar dan tentunya Indonesia ini bisa memetik kemenangan. Terima kasih sekali lagi Bung Vidi sudah bergabung bersama kami. Amin. Sehat selalu. Terima kasih. Oke. Bung Pepe, jadi ini kan kita nanti akan melawan Irak. Ini kan sudah sering ya Indonesia akan bertemu dengan Irak. Bagaimana ini menjaga mentalitas karena jangan-jangan mungkin dari karakter lawan timnas Irak ini juga mungkin sama panasnya, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak terhindarkan, menjaga mentalitasnya bagaimana? Iya, kalau kita sedikit berbicara masalah statistik pertemuan ya, apalagi kalau kita bisa bicara masalah kehadiran Irak di AFC U23 ini, mereka sudah 6 kali tampil di partai final di AFC U23 ini, dan mereka itu pernah menjuarai di tampilan pertama AFC U23 di tahun 2013.
Dan saya pikir ini bukan tim yang juga begitu gampang bisa dikalahkan. Artinya memang Irak ini ya tim-tim Timur Tengah ini pasti akan tampil sangat luar biasa. Mungkin dengan postur yang cukup tinggi. Cuman perbedaannya mungkin kalau kita lihat dengan Uzbekistan. Uzbekistan ini postur bagus, cara main Eropa, tapi kecepatannya Asia. Cukup berbeda, makanya kita agak sangat sulit menghadapi. Kalau untuk melawan Irak, saya pikir apapun Indonesia harus kembali tampil sesuai dengan tracknya, seperti ketika melawan Korea juga. Dan harapannya semua yang diberikan oleh Coach Sintayong, game plan-nya sesuai dengan apa yang bisa dijalankan pemain, dan kita mendapatkan hasil positif, lolos ke Olimpiade. Oke, nanti bisa diperdalam lagi Bung Feve, nanti bisa bergabung lagi tentunya bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber untuk tentunya semakin memperdalam bagaimana strategi Indonesia pada saat melawan Irak nanti. Namun usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi.